Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan perhitungan tentang RAK faktorial, pengaruh pemberian pupuk kandang dan pupuk NPK terhadap jumlah polong muda kacang panjang. Oke, next. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Oktaviani Asti Susanti dengan NIM akhir 08. Selanjutnya ada Tria Mahardita Febiliani dengan NIM akhir 22. Hanya saya sendiri, Humada Zainal Abidin dengan NIM akhir 72, lalu Lulu Uljana dengan NIM akhir 87. Baik, untuk bab 1 itu ada pendahuluan. Nah, di latar belakang. Kacang panjang adalah salah satu bahan pangan dalam bentuk sayuran yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kacang panjang memiliki banyak kandungan nutrisi dan mineral yang baik untuk kesehatan tubuh manusia. Salah satu manfaatnya yaitu sebagai sumber antioksidan, mencegah terjadinya diabetes dan osteoporosis, melancarkan pencernaan, dan mencegah sembelit, serta dapat dimanfaatkan untuk bahan pembuatan kosmetik. Nah, berdasarkan data yang didapatkan dari BPS, produktivitas kacang panjang terus mengalami penurunan terhitung mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Penurunan kacang panjang ini disebabkan karena lahan budidaya yang semakin berkurang karena bertambah jumlah penduduk yang semakin meningkat hingga membutuhkan tempat tinggal yang lebih luas, dan juga disebabkan karena penurunan kualitas kacang panjang sehingga dapat menurunkan hasil produksi tanaman. Pemberian pupuk berupa pupuk kandang dapat mempengaruhi sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk kandang bisa memperbaiki struktur tanah hingga pertumbuhan tanaman bisa optimal. Nah, penggunaan pupuk organik dari sisa-sisa tanaman, hewan, manusia merupakan bahan yang sangat penting dalam upaya memperbaiki kesuburan tanah. Pemberian bahan organik berupa pupuk kandang dapat mempengaruhi sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk kandang bisa memperbaiki struktur tanah sehingga pertumbuhan tanaman bisa optimal. Nah, dari penggunaan pupuk organik dari sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia merupakan bahan yang sangat penting dalam upaya memperbaiki kesuburan tanah. Karena dengan penggunaan pupuk organik ini, jika dilakukan secara terus-menerus dalam rentang waktu tertentu, akan menjadikan kualitas tanah lebih baik dibanding pupuk anorganik. Nah, menurut Dahlan, untuk mendapatkan pertumbuhan yang maksimal, penggunaan pupuk organik seperti pupuk kandang perlu dilengkapi dengan penggunaan pupuk anorganik, sehingga diperoleh suatu kondisi tanah yang ideal bagi pertumbuhan dan hasil tanaman, serta kaya akan unsur hara. Pupuk kandang mempunyai kandungan unsur hara yang bervariasi. Nah, kandungan unsur hara dalam pupuk kandang ini menentukan kualitas pupuk kandang, serta besarnya kadar air dan bahar organik mempengaruhi kadar N, P, K, dan C atau N rasio. Namun unsur hara NPK ini di tanah tidak cukup tersedia dan akan berkurang karena diambil untuk pertumbuhan dan terangkut pada waktu panen, tercuci, menguap, dan erosi. Nah, untuk mencukupi kekurangan unsur hara ini, maka harus dilakukan pemupukan. Nah, pupuk yang sesuai untuk memenuhi unsur hara ini yaitu pupuk NPK. Nah, berdasarkan dari uraian yang tersebut di atas, maka diperlukan suatu pengujian terhadap pemberian dosis pupuk NPK dan pupuk kandang terhadap jumlah polong muda kacang panjang agar diperoleh informasi teknis yang akurat dan efektif serta efisien. Next. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri ada 3 yang kami ambil. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh pemberian pupuk kandang terhadap jumlah polong muda kacang panjang. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap jumlah polong muda kacang panjang. Dan yang ketiga yaitu bagaimana sih pengaruh pemberian pupuk kandang dan pupuk NPK terhadap jumlah polong muda kacang panjang. Terus untuk tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk kandang terhadap jumlah polong muda kacang panjang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap jumlah polong muda kacang panjang. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk NPK dan pupuk kandang terhadap jumlah polong muda kacang panjang.
Dan untuk manfaatnya sendiri ada 2. Yang pertama itu bagi penulis. Nah, manfaat bagi penulis yaitu memberikan pengetahuan tentang manfaat penggunaan pupuk kandang dan pupuk NPK sebagai bahan organik pada tanaman kacang panjang, sehingga diperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Dan manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan informasi khususnya bagi petani kacang panjang tentang dosis yang tepat dalam pemberian pupuk kandang dan pupuk NPK yang sesuai untuk meningkatkan pertumbuhan polong muda kacang panjang. Nah, untuk uji hipotesisnya yang pertama H0 sama dengan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa I sama dengan 0, yang mana tidak ada pengaruh pemberian pupuk kandang terhadap jumlah polong muda kacang panjang. Sedangkan H1-nya yaitu minimal ada 1 I dengan alfa I tidak sama dengan 0, yang artinya ada pengaruh pemberian pupuk kandang terhadap jumlah polong muda kacang panjang. Untuk hipotesis yang kedua, H0 sama dengan beta 1, sama dengan beta 2, sama dengan beta J, sama dengan 0, yang artinya tidak ada pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap jumlah polong muda kacang panjang. Sedangkan untuk H1-nya yaitu minimal ada 1 I dengan BJ tidak sama dengan 0, yang artinya ada pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap jumlah polong muda kacang panjang. Dan untuk hipotesis selanjutnya yaitu H0 sama dengan alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 sama dengan alfa beta IJ sama dengan 0, yang artinya tidak ada pengaruh interaksi antara pupuk kandang dan pupuk NPK terhadap jumlah polong muda kacang panjang. Dan untuk H1-nya sendiri yaitu minimal ada sepasang IJ dengan alfa beta IJ tidak sama dengan 0, yang artinya ada pengaruh interaksi antara pemberian pupuk kandang dengan pupuk NPK terhadap jumlah polong muda kacang panjang. Nah, untuk selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang bab 2 ada tinjauan pustaka. Next. Yang pertama, pendefinisian kacang panjang. Kacang panjang merupakan tanaman semak jalar semusim dengan tinggi kurang lebih 2,6 meter. Batang tanaman ini tegak, silindris, lunak, berwarna hijau dengan permukaan licin. Daunnya majemuk, lonjong, berseling, panjangnya sekitar 6 sampai 8 cm dengan lebar 3 sampai 4,5 cm. Buah tanaman berbentuk polong berwarna hijau dan panjangnya sekitar 15 sampai 25 cm. Bijinya itu berbentuk lonjong, pipi berwarna coklat muda. Akarnya tunggang berwarna coklat muda. Tanaman kacang panjang merupakan salah satu tanaman bergizi musim yang banyak diusahakan oleh masyarakat Indonesia, baik sebagai sayuran maupun sebagai lalapan dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat sebagai sumber vitamin A, B, C, dan mineral. Tanaman kacang panjang disebut juga sebagai tanaman biguna atau disfungsi. Di samping sebagai penghasil bahan pangan bergizi tinggi juga sebagai tanaman penghambat unsur nitrogen. Kacang panjang merupakan salah satu tanaman sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral. Fungsinya sebagai pengatur metabolisme tubuh, meningkatkan kecerdasan dan ketahanan tubuh, memperlancar proses pencernaan. Hal ini karena kandungan seratnya itu cukup tinggi. Next. Menurut Syarif, pupuk kandang merupakan hasil samping yang cukup penting, yang terdiri dari kotoran padat dan cair dari hewan ternak yang bercampur sisa makanan dan dapat menambah unsur hara dalam tanah. Pemberian pupuk kandang selain dapat menambah tersedianya unsur hara, juga dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Beberapa sifat fisik tanah yang dipengaruhi pupuk kandang antara lain kemantapan agregat, bobot volume, total ruang pori, plastisitas, dan daya pegang air. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Kartikawati pada tahun 2011, pupuk kandang diberikan ke dalam tanah untuk menambah bahan organik, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya ikat air, dan memacu aktivitas mikroorganisme. Secara umum, setiap ton pupuk kandang mengandung 5 kg nitrogen
3 kg P2O5 dan 5 kg K2O serta unsur-unsur hara esensial lain dalam jumlah yang relatif kecil. Next. Selanjutnya ada pupuk NPK. Salah satu pupuk anorganik yang dapat digunakan dalam meningkatkan ketersediaan unsur makro NPK. Unsur hara sangat penting peranannya dan tidak hanya digantikan oleh unsur lain menurut Roxman pada tahun 2002. Tidak semua pupuk yang diberikan ke dalam tanah dapat diserap oleh tanaman. Tanggapan tanaman terhadap pupuk yang diberikan bergantung pada jenis pupuk dan tingkat kesuburan tanah. Untuk itu, unsur hara NPK merupakan hara yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berproduksi. Keuntungan dari pupuk NPK sendiri itu, satu, dapat dipergunakan dengan memperhitungkan kandungan zat hara sama dengan pupuk tunggal. Yang kedua, apabila tidak ada pupuk tunggal, dapat diatasi dengan pupuk majemuk. Dan yang ketiga, penggunaan pupuk majemuk sangat sederhana. Dan yang terakhir, keempat, pengangkutan dan penyimpanan pupuk ini menghemat waktu, ruangan, dan biaya. Cara tumbuh tanaman kacang panjang. Tanaman kacang panjang memiliki daya adaptasi yang cukup luas terhadap lingkungan. Tanaman kacang panjang tumbuh dan berproduksi dengan baik di dataran rendah sampai dataran tinggi, namun dinilai lebih baik di dataran rendah. Lahan yang cocok untuk budidaya kacang panjang adalah sawah berpengairan teknis dengan ketinggian tempat sekitar 600 dpl dengan suhu 25 sampai 35 derajat Celcius, pH tanah 5,5 sampai 6,5 dengan struktur tanah yang gembur dan kaya akan bahan organik. Untuk media tanaman yang cocok terhadap tanaman kacang panjang ini adalah tanah talatosol atau lempung berpasir, subur, gembur, banyak mengandung bahan organik yang baik. Musim yang tepat untuk budidaya kacang panjang adalah musim kemarau. Next. Rancangan acak faktorial. Rancangan ini itu rancangan yang faktornya lebih dari 1. Rancangan acak kelompok faktorial menggunakan rancangan kelompok sebagai percobaannya. Rancangan ini digunakan apabila satuan percobaan yang digunakan tidak seragam. Ulangan pada rancangan acak kelompok ini menjadi kelompok pada rancangan faktorial. Model linear rancangan acak kelompok yaitu YIJK sama dengan mu plus tau I plus beta J plus tau kali beta kali IJ plus error IJK, di mana YIJK itu nilai pengamatan untuk faktor A level ke I, faktor B level ke C, dan kelompok ke K. Untuk mu adalah nilai tengah umum, tau I sama dengan pengaruh faktor A ke I, beta J sama dengan pengaruh faktor B ke J, beta T kali IJ adalah interaksi antara faktor AB pada level A ke I dan level B ke J. Untuk error IJK sama dengan galat percobaan untuk faktor A level ke I, faktor B level ke J, dan kelompok ke K. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Next. Jenis penelitian eksperimental, awal sampel penelitian kami polong muda kacang panjang. Sumber data kami berasal dari penelitian Febrian Ben Benson Purba tahun 2018 dengan judul skripsi pengaruh pemberian pupuk kandang dan pupuk NPK terhadap pertumbuhan hasil dan kualitas polong. Nah, rancangan penelitian kami, faktor variasi dosis pupuk kandang yang terdiri dari 4 dosis. Pertama, M0 tanpa pupuk kandang,
berfungsi sebagai kontrol, lalu M1 pupuk kandang 10 ton per hektar atau 250 gram per polybag. Lalu M2 pupuk kandang 15 ton per hektar atau 375 gram per polybag. Dan yang terakhir M3 pupuk kandang 20 ton per hektar atau 500 gram per polybag. Perulangan sebanyak 3 kali. Oke, selanjutnya variasi dosis pupuk NPK terdiri dari 4 dosis. P0 NPK 0 kg per hektar sebagai kontrol, lalu P1 pupuk NPK 300 kg per hektar atau sebanding dengan 1,5 gram per polybag. P2 NPK 450 kg per hektar yang sebanding dengan 2,25 gram per polybag. Dan yang terakhir P3 pupuk NPK 600 kg per hektar yang sebanding dengan 3 gram per polybag. Nah, berikut tabel pengukuran panjang polong kacang panjang. Bisa kita lihat bersama. Selanjutnya, next. Variabel penelitian kami, yang pertama variabel bebas berupa pupuk kandang dan juga pupuk NPK. Lalu variabel terikatnya jumlah polong muda kacang panjang, dan variabel kontrolnya intensitas cahaya, intensitas penyiraman, dan juga media tanam. Next. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dari Febrian dan Benson Purba dilakukan di Laboratorium Produksi Tanaman dan Laboratorium Kultur Jaringan Fakultas Pertanian Universitas Jember yang dilakukan pada Januari 2017 sampai dengan April 2017. Nah, metode analisis data yang kami gunakan yang pertama ada uji normalitas, uji homogenitas, uji ANOVA, dan juga uji post hoc dengan metode Tukey. Selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, sebelum masuk ke hasilnya mungkin akan aku jelasin langkah-langkah SPSS-nya terlebih dahulu ya. Mungkin boleh dibantu share screen. Oke, yang pertama klik analyze terlebih dahulu. Lalu pilih non-parametric test. Legacy dialog, lalu pilih one sample KS. Nah, klik. Oke, selanjutnya pindahkan respon ke kotak tes variabel. Klik OK. Nah, setelah diklik OK, biasanya langsung keluar hasil perhitungannya. Nah, seperti berikut. Nah, berikut hasil perhitungan dari SPSS-nya. Hipotesis normalitas data H0, YIJ berdistribusi normal, H1, YIJ tidak berdistribusi normal. Nah, berdasarkan tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test, diperoleh asymptotutil atau p-value sebesar 0,2. Nah, karena asymptotutilnya 0,2 itu lebih dari alfa sama dengan 0,05, maka diperoleh keputusan H0 diterima atau H0 tidak dapat ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Nah, selanjutnya itu ada uji homogenitas. Buat langkah-langkahnya, yang pertama itu klik analyze, general linear model, lalu yang pilih yang univariate. Terus selanjutnya, coba itu di reset dulu tadi. Nah, kemudian masukin tabel respon ke dependent variable. Kemudian untuk pupuk kandang dan pupuk NPK itu dimasukin ke dalam fixed factor. Kemudian klik model.
Kemudian pilih yang full faktorial. Lalu continue. Lalu kemudian klik option. Karena kita akan menguji homogenitas, maka centang yang homogeneity test. Lalu klik continue. Kemudian klik OK. Kemudian untuk uji homogenitasnya itu kita ngambil yang Levens test of equality of error variance. Nah, setelah dimasukin PPT hasilnya seperti ini, sama seperti yang output SPSS yang tadi. Nah, untuk hipotesis uji homogenitasnya yang pertama H0 sama dengan sigma 12 sama dengan sigma 22 yang artinya varians data homogen, dan untuk H1-nya sigma 12 tidak sama dengan sigma 22 yang artinya varians data tersebut tidak homogen. Nah, berdasarkan tabel Levens test of equality of error variance diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,321. Nah, karena nilai signifikansinya 0,321 yang mana lebih dari alfa yaitu 5%, maka diperoleh keputusan H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa varians data tersebut homogen dan asumsi homogenitas terpenuhi. Kemudian ada uji ANOVA sekalian dengan uji 2K. Berikut langkah SPSS-nya. Yang pertama, klik Analyze. Kemudian klik General Linear Model. Klik Univariate. Kemudian masukkan dependent variable itu respon dan fix faktor pupuk kandang, pupuk NPK, dan kelompok. Nah, selanjutnya klik model. Selanjutnya kita klik yang Breakdown. Kita pindahkan pupuk kandang ke model, pupuk NPK sama kelompok. Nah, terus kita kalikan pupuk kandang dikali pupuk NPK dan dipindahkan ke model. Pupuk kandang. Kemudian klik continue. Nah, selanjutnya pilih post hoc. Kita pindahkan pupuk kandang dan pupuk NPK ke post hoc test. Selanjutnya klik 2K, kemudian continue. Kemudian klik OK. Sehingga didapat output seperti berikut dengan signifikan pupuk kandang 0,001, pupuk NPK 0,185, dan interaksi antara pupuk kandang dan pupuk NPK sebesar 0,995. Berdasarkan hipotesis yang telah dipaparkan sebelumnya, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan tabel ANOVA tersebut, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001. Karena nilai signifikansi sama dengan 0,001 itu lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05, maka diperoleh keputusan H0 ditolak.
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh interaksi pupuk kandang terhadap jumlah polong muda kacang panjang. Dan yang kedua, berdasarkan tabel ANOVA tersebut diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,185. Karena nilai signifikansi sama dengan 0,185 itu lebih besar dari alfa yaitu 0,05, maka diperoleh keputusan H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh interaksi pupuk NPK terhadap jumlah polong muda kacang panjang. Dan yang terakhir, berdasarkan tabel ANOVA tersebut diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,995. Karena nilai signifikansi 0,995 tersebut lebih besar dari alfa yaitu 0,05, maka diperoleh keputusan H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh interaksi antara pupuk kandang dan pupuk NPK terhadap jumlah polong muda kacang panjang. Next. Selanjutnya yaitu uji Tuke pada pupuk kandang. Di sini dapat dilihat bahwa interaksi antara M0, M1, antara M0 dengan M1, M2, M3 itu p-value-nya kurang dari 0,05. Sehingga ada perbedaan respon pada keempat perlakuan. Lalu di sini antara M1, M0 dengan M0, M2, M3 ada perbedaan p-value di mana antara M1 dan M0 ini kurang dari 0,05. Jadi ada perbedaan respon. Sementara antara M1 dengan M2, M3 ini p-value-nya lebih dari 0,05 sehingga tidak ada perbedaan respon. Untuk antara M2 dengan M0, M1 dan M3 ini ada perbedaan juga di interaksi antara M2 dan M0 di mana hasilnya 0,05. Jadi di sini p-value-nya kurang dari 0 karena sama dengan 0,05. Di sini tetap ada perbedaan respon. Lalu untuk antara M3 dengan M0, M1, M2, di sini ada perbedaan p-value yaitu di antara M3 dengan M0, yaitu p-value-nya kurang dari 0,05 sehingga ada perbedaan respon. Karena ada perbedaan respon di antara M0 dengan M1, M2, dan M3, maka kesimpulannya ada perbedaan respon pada keempat perlakuan pupuk kandang. Selanjutnya di sini ada subset untuk pupuk kandangnya, di mana M0 ini ada di subset 1, M1, M2 ini ada M1, M2, M3 ini ada di subset 2. Sesuai dengan yang sebelumnya tadi bahwa perbedaannya itu ada di perlakuan M0. Nah, karena di sini nilai rata-ratanya yang paling besar itu adalah M3, jadi dapat disimpulkan bahwa M3 ini merupakan perlakuan yang paling baik. Selanjutnya yaitu uji Tuke untuk pupuk NPK, di mana di sini perbedaan pengaruh antara P0 dengan P1, P2, P3 ini semuanya nilai p-value-nya itu lebih besar dari alfa yaitu 0,05 sehingga tidak ada perbedaan respon pada keempat perlakuan. Sampai di interaksi yang lain ini semua p-value-nya itu lebih besar dari 0,05 sehingga kesimpulannya tidak ada perbedaan respon pada keempat perlakuan pupuk kandang. Nah, untuk subset pupuk NPK di sini cuma ada satu subset. Jadi sesuai dengan yang tadi, yaitu tidak ada perbedaan respon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pengaruh perlakuan antara P0, P1, P2, dan P3. Selanjutnya itu bab 5, simpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama, perlakuan pupuk kandang pada berbagai dosis memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah polong muda kacang panjang. Lalu yang kedua, perlakuan pupuk NPK sampai level dosis tertinggi yaitu 600 kg per hektare tidak memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah polong muda kacang panjang. Lalu yang ketiga, perlakuan dosis pupuk kandang dan pupuk NPK tidak menunjukkan pengaruh interaksi dalam meningkatkan jumlah polong muda kacang panjang. Lalu selanjutnya, untuk saran, perlu diteliti lebih lanjut pupuk NPK dengan perlakuan dosis yang berbeda, yaitu lebih tinggi dari 600 kg per hektar, sehingga dapat diperoleh dosis yang benar-benar optimum dalam meningkatkan jumlah polong muda kacang panjang.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.